Tanah Gersang, Pulau Timur, cerita baru sedang ditorehkan. Sebuah metode pertanian sederhana namun revolusioner memberi harapan kepada petani, membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Pulau Timur dengan kondisi alamnya yang kering menjadi tantangan besar dalam pertanian. Namun semangat masyarakat tidak pernah padam. Dari kondisi yang sulit ini, muncul sebuah metode pertanian yang berbasis alam yang menarik perhatian banyak pihak. Metode ini sangat murah, mudah dan sederhana, sehingga bisa mendorong petani membuat sendiri pupuk, pestisida dan lainnya, menjadi solusi bagi para petani yang sering kesulitan mendapatkan pupuk dan pestisida yang harganya semakin mahal dan sering hilang dari pasaran. Metode yang disebut metode Nusantara ini juga sangat mendukung keberlanjutan karena menggunakan bahan-bahan alami yang tidak merusak alam. Hal ini yang membuat PT Inalum, perusahaan negara yang beroperasi di Sumatera Utara yang berkomitmen pada keberlanjutan, mengirim karyawan dan petani mitra binaannya ke NTT untuk belajar metode Nusantara. Jadi Inalum diberi amanah Pak oleh pemerintah, dalam hal ini lewat Kementerian BUMN, untuk menyalurkan kembali apa yang menjadi hak yang diterima oleh masyarakat dalam bentuk TJSL. Nah, fokus dari Kementerian BUMN ini ada 4 pilar, jadi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan sosial budaya. Nah, khusus untuk lingkungan, kita mau fokus juga ke pertanian. Nah, selama ini ada pain Pak di masyarakat terkait dengan pertanian, khususnya di Toba itu mahal. Kenapa mahal? Pupuknya mahal, pupuk anorganik, pupuk kimia, dan juga kadang langka. Nah, sehingga kita melihat pertanian ini tidak menjadi lagi sebuah fokus bagi masyarakat, walaupun sebenarnya aset terbesar yang kita lihat khususnya di daerah operasi Inalum, di smelter maupun yang ada khususnya di PLTA di Toba, aset terbesar masyarakat yang menganggur saat ini adalah lahan tanah. Dan selama ini mereka hanya mengusahakan tanpa bisa melihat keuntungan. Nah, disitulah yang kemudian Inalum ingin untuk memberikan pilihan kepada masyarakat bahwa masih ada pilihan, masih ada harapan untuk kemudian petani bisa mengusahakan aset yang mereka miliki dan mereka kemudian bisa meningkatkan perekonomian mereka. Kemarin kita ketemu dengan orang-orang yang luar biasa gitu ya, mereka sudah membuktikan dan sukses terkait dengan metode ini, namanya metode Tani Nusantara, dan kami melihat pola pendekatannya sederhana, murah, dan mudah. Murah terkait dengan ekonominya, mudah. It doesn't take a genius katanya gitu kan. Tidak perlu orang yang hebat sekali untuk bisa kemudian melaksanakan ini. Dan inilah yang kami melihat bahwa ternyata kultur, kebetulan metode ini di NTT, bahwa ternyata kultur budaya manusia yang ada di NTT hampir mirip juga dengan apa yang ada di Toba khususnya. Sahri Al-Amin adalah salah satu petani mitra binaan Inalum yang terpilih dalam program CSR PT Inalum kali ini. Sahri bersama 5 rekan sesama petani dari Kabupaten Asahan diberangkatkan ke pusat pelatihan metode Nusantara di Maukabatan, Timur Tengah Utara, NTT. Saya dikabari oleh Ketua Karang Taruna, cari 2 orang, saya 1, cari 1 orang lagi, berangkat dalam kegiatan pertanian. Cuman saya nggak tahu nih konsepnya pertanian apa gitu. Belum tahu nih, sampai sini saya belum tahu. Nah, itu semua disupport Inalum, akomodir semua disiapkan Inalum. Bahkan untuk yang di rumah juga disiapkan. Nah, itu jadi supportnya 100% gitu. Jadi kami 2 orang berangkat. 2 orang berangkat kemari, ya saya terkejut kan. Yang pertama saya heran, itu saya begini, ini sampai jauh-jauh kemari ini untuk apa kan gitu, ngapain kok toh belajar bertani ya kan. Setahu kami orang Sumatera itu pusat
pertanian ataupun pendidikan kan di Jawa, Jogja gini, kok sampai ke NTT. Begitu turun dari pesawat kita tengok kultur budaya, iklim, ya terkejut lah. Agak heran ini iklimnya agak luar biasa ekstrim gitu. Dari bandara sampai kemari, ini nggak mungkin ada tanaman hidup di sini. Itu awal pertama saya. Karena dari bandara ke Marini, satu kering, teks tanah nggak ada. Saya temui nggak ada, itu batu semua, batu karang semua. Apa yang mau kami pelajari di sini? Gitu. Waktu itu saya masih blank, ini Tani Nusantara nih kok ada di NTT, saya bilang gitu. NTT, bayangan saya NTT ini keras. Dan berarti alamnya Pak ya, alamnya. Karena di wilayah timur ini pasti kan hujannya lebih sedikit ketimbang kita ada di wilayah barat sana. Apa sih yang dikerjain? Dalam perjalanan, sepanjang perjalanan saya lihat. Saya diperjalankan sesuatu yang mungkin ada campur tangan Tuhan. Ini loh saudaramu masih ada yang lebih parah yang kamu hadapi di sana. Jadi wilayah di sini saya menganggap ini keras saja, mereka sangat ingin mau merubahnya. Kenapa kita lempar batu dan kayu hidup? Kenapa kita tidak berpikir? Melalui pelatihan intensif, para petani memang tidak hanya diajarkan teknik baru, tetapi juga diubah pola pikirnya. Jadi kita ingin petani-petani itu mereka bisa, ibaratnya mereka bisa merdeka, mereka bisa kembali ke jati dirinya bahwa mereka adalah produsen, mereka adalah penghasil, hasil dari pertanian, bukan mereka adalah konsumen. Itu yang kita ingin kembalikan. Kita memanfaatkan dari tanaman itu sendiri, dari sisa-sisa tanaman yang ada di lahan itu sendiri, ada yang kita ambil untuk kita jadikan sebagai pupuk, kita kembalikan kepada tanaman itu. Kemudian ada juga yang kita ambil, kita ekstrak, kita lakukan perlakuan untuk kita jadikan sebagai pestisida untuk melindungi tanaman itu. Jadi setelah dibuka oleh Pak Mentor ya, Pak Sanchez, jujur kalau saya dapat ilmu baru, kemudian dan ini saya pastikan 100% saya implementasikan khusus saya dulu lah, di lahan saya itu. 100% saya implementasikan. Timbul keyakinan saya semalam juga terakhir, 100% saya yakin. Kami punya mikroskop itu, alat pendeteksi hama itu kan. Ketika hama diambil, saya yang pilih. Penyakit, kemudian hama saya yang pilih. Saya temui, baru kami uji sesuai dengan materi yang sudah dipelajari, ternyata 100% mati. 100% itu betul apa yang dikatakan oleh Pak Sanchez. Kemudian penjelasan dari mentor ini secara analogi, ya logika. Dia itu ya dia nggak secara ilmiah, dan yang saya kutip dari beliau itu satu yang jadi motivasi saya. Petani itu bukan konsumen tapi produsen, dan itu saya pegang sampai mati. Di bawah bimbingan Sancho Suarez Marquez atau yang biasa dipanggil Sanchez dan timnya, para petani belajar metode pertanian alami yang memanfaatkan kekayaan alam sekitar. Dimulai dari pengenalan 4 pilar metode Nusantara yang terdiri dari mikroba, mikoriza, pupuk dan pestisida Nusantara, hingga irigasi dengan teknik gravitasi. Semua dipelajari demi menciptakan pertanian berkelanjutan. Jadi sebelumnya saya juga berulang-ulang ikut pelatihan, namun nggak sedetail ini, nggak selogika ini gitu. Itu yang saya dapat di sini. Setelah saya kemarin jadi motivasi juga. Ini kan sini nggak ada hujan ini, sini nggak ada hujan. Bahkan ini kan ini sebagian saya foto ini cabai-cabai saya berikan ke grup. Kami kan punya grup WA juga. Saya kirimkan ini jam segini panas 34 derajat, nggak ada pohon yang layu satu pun. Tanda-tanda kurang air tanaman itu nggak ada gitu. Metode irigasi juga saya sudah buat selang irigasi, cuman saya itu nggak tahu saya itu daya tekan. Nah, prinsip daya tekan dan gravitasi itu saya nggak dapat di sana, baru tahu di sini. Pantas saja ketika saya buka selang drip saya di sana itu nggak bisa jarak tempuhnya jauh, karena nggak tahu saya teori itu. Saya menggunakan mesin pendorong
supaya selang drip itu Kalau ini hidup. modal gravitasi. Iya, modal gravitasi Nggak ada aja. Iya, cuman modal petong aja kan tower. Jadi gitu. Jadi itulah salah satu yang saya dapatkan di sini. Dari kesaksian dan dari apa yang kemudian kami lihat, hasilnya luar biasa di tanah yang relatif sangat gersang mungkin ya kalau di NTT dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Hasilnya tidak kalah dengan apa yang kemudian kita bisa lihat di daerah-daerah yang subur, dan dengan dukungan mungkin pupuk-pupuk anorganik ataupun biaya yang mahal gitu ya untuk menghasilkan satu kilogram atau 1 tonnya untuk per hektar contohnya seperti itu. Jadi pupuk atau semua yang mereka berhasil lakukan itu datangnya dari alam. Hampir semua bisa dikatakan datang dari alam, jadi semua tersedia. Nah, inilah yang kemudian kita tertarik karena mereka kemudian juga tidak mengharuskan bahwa bahan itu datang dari NTT. Jadi mereka malah mencari data, mencari informasi apa saja yang tersedia di Danau Toba contohnya atau di dataran Toba yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk hal yang sama. Berarti ini sudah sangat adaptif dengan kondisi yang ada di Toba. Saat ini, Inalum sedang membangun pusat pembibitan berkapasitas 450.000 bibit pohon per tahun untuk mendukung program penghijauan di Danau Toba secara masif. Penghijauan ini penting karena Danau Toba merupakan reservoir alam terbesar bagi Inalum yang kelestariannya tentu harus dijaga. Tantangan terbesar dalam penghijauan di Danau Toba adalah ketersediaan lahan dan memastikan bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, perubahan iklim global menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Budaya masyarakat lokal yang percaya bahwa ladang akan menjadi subur setelah dibakar juga menjadi kendala, karena cara ini tidak berkelanjutan. Akibatnya, banyak penghijauan yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang optimal dan dampaknya pun kurang signifikan. Mereka juga punya persoalan. Persoalan terbesar di sana adalah kelestarian alam. Kedua, soal keberlanjutan daripada sistem pertanian terutama di Toba, itu kan debit airnya terus turun. Jadi mereka mau lakukan konservasi, penghijauan kembali, tapi dengan metode yang bisa berkelanjutan. Dan kita menjadi pilihan buat mereka. Jadi mereka kirim orang-orangnya ke sini. Saya secara pribadi menilai bahwa wah berarti kita punya teman yang satu frekuensi nih. Berpikir bagaimana bertani itu tidak hanya tentang hasil, tapi bertani itu berpikir juga bagaimana bisa berlanjut. Kalau hasil produksinya maksimal, bagaimana dihitung, berapa keuntungannya, berapa manfaatnya. Manfaat itu kan banyak. Jangan sampai kau bertani hari ini terus yang generasi yang berikutnya tidak bisa melanjutkan. Karena posisi tanah lahannya sudah rusak. Karena mereka lebih menggunakan pendekatan konvensional, mereka lebih utamakan pupuk, mereka lebih utamakan pestisida. Ya di ujung mereka akan kejar produksi, tapi mereka tidak memikirkan ekosistem yang ada. Aku dikasih tanggung jawab untuk menghandle pembibitan. Kita di program konservasi, karena kita memang fokus di program konservasi, jadi ada pembibitannya. Tujuan konservasi sebenarnya kan ini kita terfokus di 7 kabupaten yang ada di DTA Danau Toba, Pak. Nah, 7 kabupaten ini dia kebanyakan itu masuk di lahan kritis. Jadi kita bantulah, kita sebagai perusahaan yang menggunakan sumber daya alam, jadi kita bantu untuk memberikan yang baik juga kepada lingkungan gitu, karena lingkungan sudah membantu kita beri juga yang terbaik ke lingkungan, jadi kita melakukan program penanaman. Banyak sekali. Yang aku dapat itu ilmunya bagaimana sebenarnya pembuatan pupuk yang memang murah, sederhana, dan memang mudah didapat gitu. Dan di sini aku dapat tekniknya sangat luar biasa lah. Yang dulu kita belum pernah tahu teknik-teknik itu, tapi sekarang ternyata dengan cara ini kita bisa mengaplikasikannya. Jadi
walaupun dengan sangat sederhana, mungkin tanaman-tanaman yang memang ada di sekitar kita bisa kita gunakan kembali untuk alam kita sendiri gitu. Jadi kita nggak harus yang membakar sisa-sisa tanaman, tapi bisa kita gunakan kembali ke alam. Jadi itulah poin-poin yang aku dapat di sini, di mana hasil-hasil alam itu sebenarnya nggak harus kita basmi, tapi bisa kita gunakan kembali kayak gitu. Nggak ada yang terbuang. Pelatihan metode Nusantara ini tidak hanya mengajarkan keterampilan baru, tetapi juga memberikan harapan. Harapan untuk pertanian yang lebih sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Dan kami percaya ketika Inalum dan stakeholder bisa berdampingan dengan erat, dengan kuat, kita bisa menjaga sustainability, tidak hanya operasi Inalum, tetapi juga keasrian alam Danau Toba. Dan kita percaya dengan sinergi yang tepat, seperti yang coba kita lakukan dengan metode pertanian ini, keberadaan Inalum tidak hanya bicara mengelola sumber daya, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Nah, harapan kami bahwa masyarakat bisa lebih sejahtera dengan program-program khususnya pertanian, karena inilah kekuatan dasar yang ada di daerah tempat Inalum beroperasi saat ini, dan harapan kita juga nantinya muncul generasi-generasi penerus selanjutnya, generasi-generasi muda, generasi-generasi milenial katanya, atau petani-petani milenial yang bisa melihat peluang dengan metode-metode baru yang lebih mudah, lebih murah, sehingga mereka bisa merasakan dampak ekonominya jauh lebih baik. Jadi tidak lain bahwa Inalum bisa berkontribusi lebih banyak kepada bangsa dan negara.